Halo semuanya, perkenalkan saya Alexandra, psikolog sekaligus hipnoterapis dari Smart Mind Center Consulting. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu terapi, terlebih lagi kepada apa sih itu hipnoterapi. Nah, terapi sendiri adalah sebuah intervensi yang diterapkan kepada seseorang oleh tenaga profesional untuk memulihkan gejala yang mereka alami. Pada area psikologi, terapi-terapi tersebut memang tujuannya adalah ke pemulihan kesejahteraan mental mereka. Terapi-terapi dalam dunia psikologi ada yang namanya terapi kognitif, terapi perilaku, psikoanalisa, dan lain-lain. Khususnya pada hipnoterapi, memang dibutuhkan sertifikasi dan pelatihan khusus bagi profesional yang mau menerapkan kepada klien. Untuk mengerti term hipnoterapi, ada baiknya kita memahami apa itu hipnosis dulu. Jadi, hipnosis adalah sebuah teknik yang diterapkan untuk membawa seseorang memasuki fase trance atau fase otak di mana gelombang otak yang dominan adalah alfa theta, yang mana seseorang akan menjadi sangat rileks dan sangat fokus sehingga akan lebih mudah untuk menerima sugesti. Sebenarnya kondisi trance itu umum loh kita alamin, misalnya pas kita baru mau tidur atau pas baru bangun yang kondisinya sangat rileks dan males sekali untuk bergerak tapi kita masih sadar sama eksistensi kita. Atau misalnya ada yang suka nonton film drama, kadang kita terhanyut sama film tersebut atau kita terhanyut sama sebuah lagu. Atau kondisi autopilot saat kita lagi ngelamun, tapi tangan kita yang megang setir tuh bisa mengarahkan kita ke tempat yang memang kita mau tuju. Hipnosis sendiri bahkan udah banyak dilakukan di berbagai hal, nggak cuma di bidang klinis aja loh. Ada juga yang namanya hypnoparenting, hypnobirthing, sampai hypnoselling. Ada juga yang sering bingung sama term hipnotis. Jadi sebenarnya hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnosis. Makanya namanya bukan tukang hipnotis ataupun penghipnotis, itu suatu kata yang salah. Jadi dari semua hal yang sudah saya jelaskan, bisa disimpulkan bahwa hipnoterapi adalah suatu terapi yang menggunakan metode hipnosis. Tujuannya adalah untuk mengungkap alam bawah sadar supaya konflik ataupun masalah yang masih ada di dalam diri orang tersebut bisa terbuka dengan lebih mudah. Selain itu juga, hipnoterapi bertujuan untuk memprogram ulang pola pikir Anda supaya Anda pun memiliki pola pikir yang lebih sehat. Tapi banyak juga mitos yang beredar di masyarakat. Kalau memang sebenarnya hipnosis itu seperti gendam, seperti cuci otak, ataupun seperti membuat seseorang jadi amnesia. Nyatanya hal itu sama sekali salah. Karena di otak kita, di pikiran kita ada yang namanya 4 filter mental. Yang pertama adalah filter keselamatan, filter benar atau salah, filter moral dan nilai-nilai, serta filter masuk akal atau tidak. Jadi kalau informasi yang diterima itu tidak bisa menembus keempat filter mental tadi, jelas saja sugesti pun tidak akan diterima dalam pikiran Anda. Banyak juga yang bilang kalau lagi di hipnosis itu seperti tidur. Yang jelas kalau di kondisi hipnosis yang dominan adalah gelombang alfa theta. Sedangkan kalau tidur yang dominan adalah gelombang delta. Jelas aja itu sudah suatu hal yang berbeda. Jadi dalam kondisi hipnosis sebenarnya Anda masih bisa bergerak, Anda masih bisa mengaktifkan kelima panca indera Anda. Tapi biasanya Anda akan lebih milih untuk fokus pada gambaran saat Anda menerima kondisi trance itu. Banyak orang yang bertanya, orang seperti apa sih yang bisa dihipnosis? Nyatanya, selama orang tersebut bisa berkomunikasi dengan baik dan memahami komunikasi dengan baik, dan orang itu pun bersedia untuk dihipnosis, dia akan bisa dihipnosis. Nah, itu tadi informasi seputar hipnoterapi. Semoga menambah wawasan Anda dan bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.